Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Yayasan Robang Celebes Indonesia bekerja sama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Cangke Inisiatif, mengusung tema dari generasi ke generasi, estafet tak terhenti. Kegiatan ini menjadi gerakan kolektif yang dilaksanakan di 2 pulau. Yayasan Robang Celebes Indonesia bekerja sama dengan komunitas dan warga sekitar di pulau menggelar sosialisasi Cangke Inisiatif di 2 titik di Kepulauan Kabupaten Bantaeng, Sabtu 14 Juni 2025. Kegiatan ini mengusung tema dari generasi ke generasi estafet tak terhenti sebagai upaya membangun kolaborasi antar generasi dalam melindungi dan melanjutkan warisan pengetahuan lokal yang ada di pulau-pulau kecil. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, digelar sosialisasi di SD Negeri 21 Lamputang, Pulau Cangke, terkait pentingnya menjaga dan merawat Pulau Cangke sebagai bagian dari identitas budaya dan lingkungan yang wajib dilestarikan. Pada hari kedua, para peserta yang terdiri dari mahasiswa, komunitas, dan masyarakat setempat melakukan aksi bersih-bersih di Pulau Cangke. Tak hanya membersihkan sampah, mereka juga mendokumentasikan cerita rakyat dan memetakan titik-titik rawan pencemaran lingkungan. Menurut Direktur Yayasan Robang Celebes Indonesia, Awaludin, Cangke Inisiatif menjadi bentuk nyata gerakan kolektif yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan energi generasi muda. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa estafet penjagaan alam dan budaya tidak terputus di tengah laju modernitas. Ya, Pulau Cangke ini satu pulau yang unik, tidak berpenghuni tetapi menjadi pulau penyu itu datang ke situ untuk bertelur. Jadi kenapa kita mendorong Cangke untuk kita dampingi? Karena ada satu potensi yang bisa dikembangkan ke depannya, baik untuk wisata konservasi penyu maupun untuk wisata lainnya begitu. Jadi kita berharap Cangke ini bisa menjadi satu destinasi wisata ke depannya. Kepala Cabang Dinas Lautan dan Perikanan Sulsel, Aron Arfandi Pananrang, menjelaskan jika pihaknya memiliki program konservasi, diantaranya penanaman mangrove dan rehabilitasi ekosistem lamun dan terumbu karang. Jadi di wilayah Kabupaten Pangkep itu ada 2 KKPD yang sudah di-SK-kan Menteri, KKPD Liukang Tangaya dan KKPD Liukang Tupabiring. Di Liukang Tupabiring ini kami punya program bagaimana caranya program konservasi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana pengolahan yang telah kami susun. Beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan itu seperti penanaman mangrove, rehabilitasi ekosistem lamun maupun terumbu karang. Awaludin menambahkan, Cangke Inisiatif menjadi gerakan yang menggabungkan aksi lingkungan, literasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu wadah kolektif yang inklusif dan berkelanjutan. Ia pun berharap akan lahir kesadaran bersama untuk terus menjaga warisan alam dan nilai-nilai tradisi lokal yang mulai tergerus zaman. Pander Joshua Nababan, Unhas TV. Hasanuddin Conference 2025 yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin melahirkan rekomendasi solusi menghadapi krisis iklim dari perspektif interdisipliner. Kegiatan yang berlangsung dalam 2 hari ini diikuti 12 lembaga kemahasiswaan. Konferensi hari kedua berlangsung Sabtu 15 Juni 2025. Di ruang kuliah Patologi Anatomi, lantai 2 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini mengusung tema solusi strategis menghadapi krisis iklim dari perspektif interdisipliner. Hasanuddin Conference 2025 merupakan hasil kolaborasi apik antara UKM KPI Unhas dengan sejumlah UKM lainnya, seperti UKM Ledak, UKM RKEBS, UKM Prisma Visip, UKM SRE, UKM BK Silva, dan UKM Karsa FK. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen kemahasiswaan, seperti himpunan mahasiswa di lingkup Unhas,
hingga lembaga penalaran yang tergabung dalam Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia atau ILP2MI Regional 5 Makassar. Total 32 peserta dari 12 lembaga kemahasiswaan turut berpartisipasi aktif dalam konferensi ini. Konferensi dibagi menjadi 3 panel diskusi yang membahas aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Hadir sebagai penanggap yaitu Nisbah Isnaini STMT yang merupakan fungsional pengawas lingkungan hidup Madya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dr. Triveni Widayanti SHMH sebagai dosen Fakultas Hukum Unhas dan Zulkifli dari Earth Hour Makassar. Ketua Panitia Tanwir menyebut jika hasil dari konferensi ini adalah proceeding yang akan menjadi rekomendasi solusi untuk permasalahan iklim di lingkup Makassar. Berdasarkan permasalahan yang sudah dikhususkan, itu dari aspek hukum, sosial, sama lingkungan. Dan di sini ya ada lembaga-lembaga kemahasiswaan yang relate dengan permasalahan yang mereka bahas. Output dari kegiatan konferensi ini adalah proceeding conference yang nantinya akan menjadi rekomendasi solusi untuk permasalahan iklim di lingkup Makassar, atau bisa juga menjadi bahan referensi untuk membuat sebuah policy brief insya Allah nantinya kalau misalnya dibutuhkan jadi policy brief. Tapi itu adalah harapannya juga karena permasalahan yang kita bahas ini sangat urgent dan menyentuh 3 aspek tadi, aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Dalam kesempatan itu, UKM Pusat Pengembangan Riset Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau Perisai UMI tampil sebagai best speaker. Sebenarnya saya kurang nyangka bisa dapat best speaker. Soalnya bisa dibilang paper yang kami buat itu ya mungkin sudah diusahakan yang terbaik. Cuman dari teman-teman itu memberikan solusi yang lebih spesifik, sedangkan kami itu biasanya spesifiknya itu solusinya itu lebih umum aja. Jadi kami tidak berharap apa-apa terkait dengan best speaker. Cuman ya saya apresiasi juga teman tim saya yang bisa memberikan presentasi yang luar biasa, itu juga mendorong diri saya untuk memberikan yang terbaik. Jadi ya, alhamdulillah senang. Ya. Ketua Panitia Hasanuddin Conference 2025, Tanwir, menilai jika konferensi ini memperkuat kolaborasi antar lembaga kemahasiswaan dan menghasilkan rekomendasi solusi atas masalah-masalah relevan dengan kehidupan saat ini. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, penampilan memukau tari Cina Rupa Ada yang mengangkat nilai-nilai adat Kerajaan Balanipa mengantarkan SMA Negeri 1 Polewali menjuarai ajang Losari 2025. Tim penari SMA Negeri 1 Polewali tidak hanya menaklukkan hati dewan juri, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk mencintai budaya lokal. Hasanuddin Conference 2025 yang digelar 14 hingga 15 Juni 2025 oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Unhas mengusung tema solusi strategis menghadapi krisis iklim dari perspektif interdisipliner. Dalam ajang ini, tim UKM Pusat Pengembangan Riset Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau UKM Perisai UMI berhasil meraih penghargaan Best Speaker. Tim UKM Perisai ini beranggotakan Muhammad Afrizaldi Atala sebagai ketua tim, serta Baik Indar Pirayati dan Afifa Torofia sebagai anggota. Memaparkan judul paper mereka, yaitu Optimalisasi Digital Nudging dalam Sistem Informasi Digital Publik untuk Perilaku Ramah Iklim. Menurut Ketua Tim Muhammad Afrizaldi Atala, konferensi ini meminta solusi untuk krisis iklim, dan timnya memberikan solusi yang langsung memotong akar permasalahan, yakni berasal dari perilaku manusia itu sendiri. Konferensinya meminta solusi untuk interdisiplin terkait dengan krisis iklim. Nah, kami itu memberikan solusi yang langsung memotong dari akarnya permasalahannya. Akar permasalahan dari krisis iklim itu bisa dibilang dari perilaku manusia sendiri. Nah, dibandingkan kita membuat semacam inovasi ataupun hal-hal yang spesifik untuk krisis iklim itu sendiri, kita langsung saja kepada perilaku manusia.
perilaku manusia tersebut bisa kita berikan solusi, yaitu dengan bagaimana caranya mendorong mereka secara halus untuk memberikan perilaku yang pro lingkungan. Nah, cara kami untuk melakukan tersebut adalah dengan menerapkan digital nudging. Digital nudging ini adalah sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak di Shopee, di YouTube, itu ada digital nudging-nya. Dia mendorong kita untuk melakukan sesuatu secara halus tanpa kita sadari. Nah, itu digital nudging yang relevan sering kita temui. Nah, kita menerapkan hal tersebut di sistem digital yang ada pada masyarakat. Contohnya kayak LMS atau UMR pada kesehatan. Nah, namun di sini ada tantangan yang terjadi, di mana bagaimana caranya kita menerapkan sistem digital nudging tersebut, sedangkan para pemilik sistem ini belum tahu apa itu digital nudging. Nah, akhirnya kami membuat semacam framework atau panduan yang mudah digunakan untuk para pemilik sistem ini agar bisa menerapkan digital nudging tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Afrizaldi menambahkan, timnya membuat framework atau panduan mudah digunakan oleh para pemilik sistem agar bisa menerapkan digital nudging. Kemenangan sebagai best speaker di ajang bergengsi ini menjadi bukti pengakuan atas kedalaman riset dan inovasi solusi yang ditawarkan oleh Perisai UMI dalam mengatasi krisis iklim. Sementara itu, Steering Komite Hasanuddin Conference Nur Malasari mengemukakan jika indikator penilaian untuk best speaker. Indikator tersebut meliputi penguasaan materi, kejelasan penyampaian dan struktur presentasi, relevansi materi dengan tema konferensi, serta ketepatan waktu presentasi. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. UKM Pusat Pengembangan Riset Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau Perisai UMI menorehkan prestasi gemilang di Hasanuddin Conference 2025. Tim mereka berhasil meraih penghargaan Best Speaker atas kontribusi solusi strategis menghadapi krisis iklim. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Polewali berhasil pulang membawa prestasi membanggakan sebagai juara 1 dalam ajang Losari, Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional 2025 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin Minggu 15 Juli 2025 di Barugaan di Pangeran Petarani, Kampus Unhas Tamalandrea. Losari 2025 ini merupakan perlombaan seni tari kreasi tradisional dari siswa-siswi tingkat SMA, SMK se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tahun ini sebanyak 8 tim dari 18 peserta berhasil lolos ke babak grand final. SMA Negeri 1 Polewali berhasil membuka dewan juri dengan penampilan tari Cina rupa adat. Sebuah tari kreasi dengan terinspirasi dari adat istiadat Kerajaan Balanipa di Sulawesi Barat. Kerajaan ini dikenal dengan tradisi Palapigia, yakni prosesi adat yang penuh makna dalam kehidupan sosial masyarakat. Tari Cina rupa adat menggambarkan bagaimana proses adat Palapigian memberi pengetahuan akan asal-usul seseorang dan bagaimana cara menunjukkan jati diri di tengah masyarakat. Penampilan mereka tidak hanya merebut perhatian juri, tetapi juga berhasil memukau generasi muda untuk lebih mengenal dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas dan kekuatan dalam berintegrasi sosial. Tari ini dibawakan oleh 6 siswa dan siswi SMA 1 Polewali. Mereka adalah Reva Aulia Mahfira, Lutfiana, Nurjana, Farudin, Nabila Shanas Keisha, Muhammad Uwisnu Faizi, dan Najwa Fauzia Sikraila. Alasannya itu Kak, karena anak SMA itu harus tahu salah satu adat istiadat di Sulawesi Barat, contohnya seperti Malatigi atau Mapaci. Sekitar 1 bulan Kak. Ya. Iya Kak, full di sekolah. Agak nggak nyangka Kak, karena enggak. Penjelasannya itu kayak anak SMA yang kayak meneliti apa itu sih adat istiadat yang ada di Sulawesi Barat, kayak contohnya Malatigi Kak. Untuk kategori lainnya, juara 2 diraih oleh SMA Negeri 2 Polewali, disusul oleh SMA 1 Takalar sebagai juara 3. Kategori Special Awards penari terbaik jatuh kepada Dede Prawira dari SMA Negeri 4 Enrekang. Juara favorit juga diraih oleh SMA 4 Enreka, sementara rias dan tata busana terbaik diraih oleh SMA Negeri 2 Polewali.
Adapun musik pengiring terbaik kembali berhasil dibawa pulang oleh SMA Negeri 1 Polewali, melengkapi kemenangan mereka di ajang Losari tahun ini. Zahra Sabita Suceng, Zulkarnain Jumartaufi, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 12 dekan baru di lingkungan Universitas Brawijaya yang dilantik baru-baru ini siap untuk satu visi mendorong UB masuk ke dalam peringkat 500 dunia. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa dekan usai pelantikan yang digelar beberapa waktu lalu. Para dekan ini terdiri dari petahana yang terpilih kembali dan wajah baru yang memimpin 12 fakultas. Berikut liputannya. Rektor UB Profesor Widodo meminta kepada para dekan untuk satu visi dalam mendorong kampus biru mencapai peringkat 500 dunia. Hal ini disampaikan Rektor pada saat melantik 12 dekan hari ini di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Menanggapi hal tersebut, dekan Fakultas Ekonomi Abdul Gofar mengaku siap untuk mewujudkan hal tersebut. Abdul Gofar mengaku saat ini sudah terdapat 3 subjek di fakultasnya yang masuk peringkat 300 dunia, sehingga diharapkan dapat membantu universitas. Yang kita dorong programnya udah jelas karena kita kan ingin mendukung UB untuk 500 dunia. Dan sementara ini Fakultas Ekonomi sudah ada 3 subjek yang masuk kelas dunia. Nah itu yang kita akan dorong lagi sehingga nanti bersama-sama UB bisa masuk ke 500 dunia. Itu yang paling utama sebenarnya. Yang kedua, kita mau proses akreditasi internasional WSISB. Itu 2 hal besar yang menjadi agenda di Fakultas Ekonomi. Targetnya itu, jadi beberapa subjek, sudah 3 subjek masuk ranking dunia, tapi kan kita masih di ranking 450 sampai 300-an. Nah itu yang akan kita dorong kalau bisa sampai 200-an ranking dunia. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang baru, Profesor Asep Awaludin. Guru besar muda ini mengaku akan segera berkonsolidasi internal untuk mewujudkan satu visi UB menjadi peringkat 500 dunia. Saya pikir nanti kami masih akan coba untuk konsolidasi, tapi yang penting adalah kami support secara penuh untuk program-program strategis dari rektor kita. Dan saya pikir memang budaya akademik dan internasionalisasi menjadi satu hal yang memang perlu untuk kita segera tindak lanjuti. Targetnya adalah kami mempunyai beberapa kegiatan yang paling penting adalah memang ya tadi itu meningkatkan internasionalisasi dan kerjasama luar negeri untuk mendukung program strategis rektor. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.